Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang kedua. Kajian kita nanti insyaallah sampai pukul 10.45. Kemudian tanya jawab sampai pukul 11. Setelah itu persiapan sholat duhur dan yang lainnya. Kita lanjutkan di buku antum halaman nomor 80. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam, iman, ihsan. Jadi tadi kita akan membahas tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, sekarang diterangkan secara global. Setelah itu dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Ibadah itu apa saja? Wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahba wal khusyu' wal khasyah wal inaba wal isti'ana wal isti'adha wal istighatha wal dhabhu wan nadru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha. Ya. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, iman, ihsan, dan di antara bentuk realnya ibadah adalah doa. Doa itu ibadah, sehingga tidak boleh berdoa minta-minta kepada selain Allah. Kemudian juga khauf, takut, roja, pengharapan, tawakal, raghbah, penuh minat, rahbah, cemas, khusyuk, khasyah, takut karena keagungan Allah, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan, isti'adha, mohon perlindungan, istighatsah, mohon pertolongan untuk diselamatkan, menyembelih, bernazar, dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya hanyalah milik Allah. Jadi semua ibadah. Setelah itu ada perinciannya lagi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat nomor 18. Faman sharafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia adalah kafir lagi musyrik. Jadi tadi macam-macam ibadah. Kalau orang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, berarti kafir, musyrik. Namun sekali lagi, kita tidak serta-merta menvonis seseorang itu kafir. Karena berbeda antara kita mengatakan perbuatan ini perbuatan kufur menyebabkan pelakunya kafir, dengan menvonis pelakunya sebagai orang kafir, itu berbeda. Karena kalau menvonis orang, ya ta'yin, mengkafirkan orang secara ta'yin, menvonis, tonjok hidung, fulan kafir, kamu kafir, nah itu tidak gampang. Dan itu bukan bagian kita, bukan tugas kita, karena perlu tawaffurus syurut wantifa'ul mawani. Syaratnya penuh, tidak ada penghalangnya. Jadi orang yang melakukan itu ibadah kepada selain Allah musyrik kafir.
Secara umum seperti itu. Tapi tidak serta-merta kalau ada pelaku langsung kita katakan kamu sudah kafir. Nah, tidak. Mengkafirkan orang tidak mudah. Dan kita jangan gampang-gampang menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim. Karena berbeda kita mengatakan perbuatan ini menyebabkan kekafiran. Yang melakukan ini dia kafir. Dengan langsung menvonis kamu kafir. Berbeda jauh. Masing-masing ada pembahasannya. Dalilnya apa? Orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah itu musyrik kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabb-nya. Dia akan dihisab di sisi Allah. Sesungguhnya orang kafir itu tidak beruntung. Surat Al-Mu'minun 117. Jadi di sini diterangkan orang yang menyeru yang selain Allah bersama-sama Allah, maka dia itu adalah kafir. Karena Allah mengatakan la yuflihul kafirun. Tidak akan beruntung orang kafir, berarti orang yang seperti itu adalah kafir. Nah, sekarang kemudian dengan dalil-dalilnya. Wa fil hadits, di dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Hadis ini diterangkan oleh para ulama dengan lafaz ini, redaksi ini sanadnya adalah dhaif. Namun ada redaksi lain yang sahih, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Itu sahih. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalilnya doa itu ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku perkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Doa kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah beri permintaan kita. Bahkan Allah ancam kalau kita enggak mau doa kepada Allah, dianggap sombong. Jadi doa minta-minta itu kepada Allah, jangan minta-minta kepada selain Allah. Wa dalilul khauf, ya, halaman 88. Dalil khauf, takut, adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takut yang wajar, takut kepada sesuatu yang menakutkan, takut kepada binatang buas, takut kepada musuh, itu wajar. Tapi jangan sampai berlebihan yang menjadikan kita meninggalkan perintah Allah atau meninggalkan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa dalilur raja qauluhu ta'ala, dalil raja mengharap. Jadi berharap itu kepada Allah. Dalilnya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Al-Kahfi 110. Jadi harapan kita itu kepada Allah. Jangan sampai kita berharap kepada selain Allah seperti harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa qala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalil tawakal, tawakal itu pasrah, ya. Pasrah itu kepada Allah, jangan pasrah kepada orang lain. Pasrah kepada Allah, ya. Sekaligus juga berusaha. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah 23. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah,
pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Ini sebenarnya tiap-tiap ibadah ini perlu pembahasan secara khusus. Hanya karena waktu kita yang singkat, maka kita bahas ya secara global saja. Sebenarnya doa itu ada pembahasan, perlu waktu. Khauf ada pembahasan, perlu waktu. Roja perlu pembahasan, perlu waktu. Tawakal perlu pembahasan, ada waktu panjang. Tapi karena waktu kita terbatas, sekarang global saja sehingga antum punya gambaran, oh ini adalah ibadah, perlu dikaji lagi, enggak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilur raghbah war-rahbah wal khusyu'. Qauluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalilnya raghbah. Raghbah itu penuh minat. Rahbah cemas, dan khusyuk tunduk adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Anbiya ayat 90. Jadi kita penuh minat kepada Allah, cemas ya, semacam takut juga kepada Allah, khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul khasyah. Khasyah ini takut, cuman beda dengan khauf. Ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu takut secara umum, itu namanya adalah khauf. Takut kepada sesuatu yang memang menakutkan, ya, kayak takut kepada binatang buas, takut kepada api, itu namanya khauf. Takut kepada Allah juga disebut khauf secara umum, dan itu punya keutamaan. Takut kepada Allah sehingga dia meninggalkan maksiat, sehingga dia taat. Namun ada lagi tingkatan takut yang lebih tinggi, yaitu al-khasyah. Khasyah ini takut kepada Allah dikarenakan dia kenal Allah, dia punya ilmu tentang Allah, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa kuasanya Allah, sehingga timbul takut dengan dasar ilmu tadi itu. Itulah khasyah, tingkatannya tinggi. Sehingga Allah mengatakan di ayat yang lainnya itu, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi takut dengan dasar ilmu, ulama. Ya. Di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Surat Ali Imran ayat 175. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalilnya inabah. Inabah itu kembali kepada Allah, ya. Selalu mengerjakan taat kepada Allah, meninggalkan maksiatnya. Dalilnya adalah firman-Nya yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Surat Az-Zumar ayat nomor 54. Wa dalilul isti'anah. Dalil isti'anah. Isti'anah ini minta bantuan. Adalah firman Allah SWT yang artinya firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah ayat nomor 5. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah. Tapi kalau minta tolong yang orang lain mampu, boleh. Minta tolong kita bawa tas berat, nah, tolong kamu bawakan ini, nah, boleh. Tapi ada lagi sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah. Minta tolong supaya kita diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya mampu Allah, tidak boleh minta tolong kepada manusia. Dan ada perincian-perincian yang lainnya. Jadi minta tolong kepada manusia yang boleh itu, yang manusia itu mampu menolong, dia hidup dan kita bisa berinteraksi dengan dia. Wa fil hadits, di dalam hadis disebutkan, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul isti'adzah, minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalilnya adalah di surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh,
katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada manusia yang mampu, yang hidup, yang kita bisa berinteraksi, boleh. Yang enggak mampu atau orang mati, enggak boleh kita minta perlindungan kepadanya. Karena jangankan melindungi kita, jangankan menolong kita, melindungi dirinya sendiri aja, nolong dirinya aja dia tidak mampu, apalagi orang lain. Wa dalilul istighatsah, ada lagi istighatsah. Istighatsah itu minta tolong ketika dalam keadaan yang genting, ya. Allah berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah tatkala kamu mohon bantuan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Jadi ketika dalam keadaan genting itu namanya istighatsah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong kepada yang lainnya. Wa dalilud dzabh qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa minas sunnah la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Menyembelih itu adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Disebutkan dalam hadis yang artinya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini masih banyak ya. Ketika mau bangun nyembelih kerbau lalu kepalanya ditanam, atau nyembelih untuk Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Ini masih banyak di daerah-daerah. Mungkin di kota kita sudah jarang melihat, tapi di pedalaman-pedalaman masih banyak menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk jin, untuk setan, untuk tumbal-tumbal dan yang lainnya. Wa dalilun nadzar qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya, nazar itu juga ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Al-Insan ayat 7. Namun nazar ini ada pembahasannya. Para ulama mengatakan kita dilarang bernazar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la ya'ti bi khair innama yustakhraju bihi minal bakhil. Tidak mendatangkan kebaikan, hanya dikeluarkan dari orang yang kikir. Orang yang nazar biasanya orang yang kikir. Sudah sakit terjepit, nazar. Kalau sembuh saya mau ini dan itu. Ya. Jadi seakan-akan dia itu transaksi dengan Allah, mau mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang. Para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nazar ada pembahasannya sendiri. Ya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan al-aslu al-awwal, landasan yang pertama, mengenal Allah. Ya. Panjang lebar sudah dibahas al-aslu al-awwal tadi. Sekarang kita masuk yang kedua. Sekali lagi ya, pembahasannya memang agak cepat karena waktu kita terbatas. Soalnya kalau ini dibahas dengan santai, biasanya kita bahas ini sampai beberapa bulan, bahkan sampai setahun. Kalau bahas santai karena pelan-pelan, satu masalah dikaji panjang lebar. Lah di sini yang penting antum punya pemahaman secara global. Oh, seperti ini ya. Lah tinggal nanti mutabaahnya, follow up-nya perlu ngaji lagi. Yang sudah dikaji tadi, saya kok sudah dengar ini ya, saya kepingin tahu lebih dalam, ngaji lagi. Butuh waktu yang lama. Karena mengenal belajar Islam ini waktunya harus total. Kita belajar ilmu umum saja rela mengorbankan segala-galanya. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Berapa lama itu? Puluhan tahun. Hanya untuk mencari kertas, untuk mencari sesuap nasi. Bagaimana pula dengan ini, belajar yang kita bawa sampai mati nanti. Untuk cari dunia saja kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, semuanya. Bagaimana pula dengan ilmu yang kita bawa sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian ini sekedar mudah-mudahan membuka pintu. Kemudian setelah itu tinggal masuk ke dalam pintunya untuk lebih dalam lagi.
Al-aslu tsani, landasan yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi jangan hanya mengenal Islam begitu saja, tapi tahu dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, itu ada definisi Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah berserah diri, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan, dengan cara mentauhidkan, patuh kepadanya dengan ketaatan, dan melepaskan diri dari kemusyrikan dan para pengikut syirik. Di situ kalau kita lihat definisi Islam ada 3, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, tunduk dan patuh secara mutlak kepada Allah. Yang ketiga, bara', berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah, itu Islam. Tauhid, taat kepada Allah, bara', berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wa huwa thalathu maratib. Dan agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Tingkatannya adalah Islam, iman, ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Ya. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Masing-masing punya rukun. Di sini dikaji dulu yang Islam. Fa arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajju baitillahil haram. Rukun Islam ada 5, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Menegakkan salat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah, tanah suci Mekah. Kita semua sudah hafal insyaallah. Sekarang dalilnya apa? Fadalilus syahada qauluhu ta'ala. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ali Imran ayat 18. Ini dalil syahadat la ilaha illallah. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Ini penting sekali. Maknanya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena realitanya sesembahan itu banyak. Tuhan itu banyak kan? Tuhan itu banyak, tapi semuanya itu batil, semuanya palsu. Yang hak cuman Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain itu batal semuanya, batil semuanya. Yang hak cuman Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Enggak ada. La ilaha, enggak ada Tuhan itu, enggak ada. Tuhan-Tuhan yang ada palsu semuanya.
Illallah muthbitan al-ibadah lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi kama annahu la syarikalahu fil mulki. Illallah, itsbat, menetapkan bahwa segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Ini para ulama menyebut rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah rukunnya itu ada dua, ada nafi, ada itsbat. La ilaha nafi, ya, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan itu enggak ada, palsu semuanya. Nafi, dinafikan, ditiadakan. Illallah, itsbat, ditetapkan, yang ada cuman Allah saja, yang berhak disembah hanya Allah saja. Para ulama menyebut ini rukunnya la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Nafi, itsbat, enggak ada itu selain Allah, yang ada cuman Allah saja. Allah tidak ada sekutu dalam kekuasaannya, berarti Allah juga tidak ada sekutu dalam beribadah kepadanya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsiran syahadat tersebut diperjelas oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Az-Zukhruf 26 sampai 29. Maksudnya di sini, Nabi Ibrahim, antum perhatikan, berlepas diri dari siapa itu? Dari bapaknya, karena bapaknya adalah orang musyrik, mengajak kepada kesyirikan, melarang Nabi Ibrahim untuk bertauhid. Sampai bapaknya marah, Nabi Ibrahim diusir. Nabi Ibrahim tetap tegas, bapak tetap salah, aku berlepas diri dari bapak, karena bapak adalah musyrik, mengajak orang musyrik, bapak enggak mau tobat. Jadi la ilaha illallah tegas. Islam itu enggak bisa dicampur-campur, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya, lakum dinukum waliyadin. Jadi enggak ada campur-campur. Orang musyrik adalah musyrik, kafir adalah kafir, kami berlepas diri dari mereka. Ya. Selama mereka baik kepada kita, kita baik kepada mereka. Dalam urusan materi, duniawi, agama, tidak, sendiri-sendiri. Kami ada batas. Itu la ilaha illallah. Dan ini diabaikan masalah ini. Sehingga banyak orang Islam, kepada orang Islam itu bencinya bukan main, kepada orang kafir mesranya bukan main. Nah, kita katakan pada dia, kamu harus belajar la ilaha illallah lagi. Kamu belum ngerti la ilaha illallah, belum faham la ilaha illallah, belajar la ilaha illallah. Karena masih banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya perlu di la ilaha illallah lagi, karena dia telah membatalkan la ilaha illallahnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dalilnya pula adalah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran ayat 64. Jadi kita ngajak ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ayo kita damai saja,
kita sembah Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan katakan Allah punya anak. Ya. Itu la ilaha illallah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala. Dalil syahadat Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah 128. Subhanallah. Inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang pada zaman itu kenal dengan Nabi, tahu siapa dia, tahu nasabnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya merasa berat kalau ada umatnya yang menderita. Rasulullah sangat ingin umatnya itu beriman supaya mereka selamat, supaya mereka masuk ke dalam surga. Sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini dalil Muhammad adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat, ya ini penting ya. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, maknanya itu apa? Di situ disebutkan ada 4. Ta'atuhu fima amar. Menaati ya apa yang beliau perintahkan. Ini yang pertama. Kalau kita mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat kepada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita-berita yang beliau sampaikan kita iman, kita percaya. Walaupun kadang mungkin enggak masuk di akal kita, maka berarti akal kita yang dangkal, belum mampu menjangkau. Kita iman, sami'na wa ata'na. Selama sahih dari Al-Qur'an, dari hadis sahih, sami'na wa ata'na, percaya. Termasuk kisah Al-Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, wajatinabu ma naha anhu wa zajar. Wastinabu ma anhu naha wa zajar, sama saja. Meninggalkan segala yang dilarang beliau. Yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah beliau syariatkan. Jadi kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan Nabi melalui syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perlu dihafalkan. Ini makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badullah atau alla yu'badallah illa bima syara'. Mentaati perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempercayai berita yang beliau bawa, meninggalkan semua yang beliau larang. Kita beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, wa dalilus shalah waz zakah wa tafsirut tauhid. Dalil salat, zakat dan tafsir daripada makna tauhid. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat nomor 5. Wa dalilu siyam qauluhu ta'ala. Dalil siyam, puasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Puasa Ramadan. Kemudian wa dalilul hajj qauluhu ta'ala, dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Itu rukun Islam beserta dalil-dalilnya. Setelah itu ada pembahasan juga di situ panjang lebar syarahnya. Ya. Kalau kita bahas nanti juga akan panjang lebar pembahasannya. Selanjutnya kita masuk al-martabatu at-tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu iman, di halaman 137. Al-martabatu at-tsaniyah, tingkatan kedua, al-iman adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang berjumlah lebih dari 70 cabang. Jadi bid'un itu antara 3 sampai 9. Jadi iman itu cabangnya banyak. Dan ada para ulama yang sudah menulis cabang-cabang iman. Syu'abul iman, yang paling bagus adalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Syu'abul iman, panjang ya, dan ada ringkasannya. Kemudian juga ada terjemahannya. Ini buku perlu dikaji. Kapan-kapan insyaallah kita akan mengkaji Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Cabangnya banyak. Yang mana cabang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini cabang iman paling tinggi. Jadi la ilaha illallah jangan diremehkan. Sahabat Abu Dzar ketika tanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah la ilaha illallah hasanah? Apakah kebaikan la ilaha illallah? Apa kata Nabi? Bal huwa ahsanul hasanat, kebaikan yang paling baik. La ilaha illallah. Tapi, ada tapinya. Yang diucapkan oleh orang yang faham dan mengamalkan. Karena kalau orang enggak faham ucapan yang enggak ada artinya. Sama dengan orang nyanyi Inggris enggak tahu artinya. Ya, cuman mulutnya aja komat kamit enggak paham. Ya. Jadi la ilaha illallah yang bernilai itu la ilaha illallah, dia faham apa itu la ilaha illallah, apa konsekuensinya, apa maknanya, bagaimana cara mengamalkannya. Sehingga la ilaha illallah berat. Disebutkan dalam hadis tentang Nabi Musa alaihissalam, langit 7 lapis berserta isinya selain Allah, bumi 7 lapis berserta isinya semuanya ditimbang dengan la ilaha illallah. Yang berat adalah la ilaha illallah. Tapi yang mana? Yang diucapkan oleh orang yang faham, yang ngerti, yang belajar, yang benar-benar mengamalkannya. La ilaha illallah. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah enggak ada artinya. Karena perbuatannya, ucapannya sudah membatalkannya, menguranginya. Kemudian tingkat iman yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu juga iman, ada gangguan disingkirkan. Walaupun itu tingkatan iman yang terendah, tapi jangan diremehkan. Disebutkan dalam hadis sahih, ada satu orang masuk surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ketika itu dia lewat ada pohon tumbang, orang-orang enggak bisa lewat. Lalu dia timbul di hatinya, pohon ini menghalangi orang-orang untuk lewat. Lalu dia pinggirkan dengan caranya sehingga orang bisa berlalu lalang kembali. Karena amalannya itulah dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haya, malu adalah salah satu cabang daripada iman. Jadi malu adalah cabangnya iman. Jadi kalau ada orang punya sifat malu itu baik. Yang penting bukan malu untuk berbuat kebaikan. Kalau malu ketika berbuat kebaikan, malu yang tercela. Tapi kalau malu berbuat maksiat, itu bagus. Dari sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, disinilah akidah Ahlus Sunnah
wal Jamaah tentang definisi iman. Secara bahasa, ya, secara etimologi, iman adalah at-tasdiq, percaya. Secara istilah terminologi, iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan, yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taatis syaitan. Jadi iman itu ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, kemudian pengamalan dengan anggota tubuh. Iman bisa bertambah kalau kita taat kepada Allah. Iman bisa berkurang kalau kita taat kepada setan, itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi iman itu lengkap. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, anggota tubuhnya mempraktekkan. Sehingga kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya, ya, misalnya ada orang perempuan enggak mau berjilbab. Ketika ditegur dia mengatakan yang penting hatinya. Enggak. Yang penting hatinya, ucapannya dan perbuatannya. Semuanya penting. Karena semuanya adalah bukti daripada iman. Wa arkanuhu sittah, dan rukun iman itu ada 6, dan insyaallah kita sudah hafal semuanya. Mari kita lihat beserta syarahnya. Yang pertama-tama antu'mina billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, al-iman billah yatadammanu arba' umur. Iman kepada Allah mencakup 4 unsur. Unsur pertama, iman bahwa Allah itu ada. Tadi sudah sempat kita singgung, ya. Allah itu ada. Buktinya adalah alam semesta ini. Yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya, yang memiliki semuanya, yang ngatur semuanya. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah, iman kepada uluhiyah Allah, yaitu bahwasanya ibadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Kita iman bahwa Allah punya nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kita imani dan kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya salafus saleh. Jadi itu 4 unsur kalau kita ngaku iman kepada Allah. Yang pertama, iman Allah itu ada. Yang kedua, iman rububiyah Allah. Allah itu yang menciptakan semuanya, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang ngatur semuanya. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah, yaitu la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang keempat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai nama-nama yang maha indah, al-asmaul husna, dan sifat-sifat yang maha tinggi, wasifatul ula. Kita imani dengan benar, tidak menyimpang dari pemahamannya as-salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu diterangkan di situ adalah alam ghaib. Alam ghaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Kita percaya malaikat itu ada berdasarkan dalil-dalil. Malaikat adalah makhluk Allah, mereka beribadah kepada Allah, dan mereka tidak punya sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun, enggak punya sifat ketuhanan sedikit pun. Allah menciptakan malaikat dari nur, dari cahaya, dan Allah menjadikan malaikat itu tunduk mutlak kepada Allah, kuat, mampu melaksanakannya. Kemudian disebutkan di situ dalil-dalilnya. Atau juga ada buah-buahnya. Tadi iman kepada Allah mengandung buah, ya. Kalau orang beriman kepada Allah, di antara buahnya adalah memurnikan tauhid. Kemudian di antara buahnya cinta sempurna kepada Allah. Kemudian di antara buahnya pula dia mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, karena dia total beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iman kepada malaikat mengandung unsur 4. Yang pertama adalah iman malaikat itu ada. Kita percaya malaikat itu ada.
Yang kedua, kita mengimani nama-nama malaikat yang kita tahu. Yang namanya tidak tahu, kita iman secara global. Contohnya ada Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya. Yang enggak tahu jumlahnya banyak kan? Ya, kita iman secara global. Kemudian yang ketiga, kita mengimani sifat-sifat malaikat yang kita tahu. Sifatnya malaikat seperti apa? Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu besar sejauh mata memandang, semuanya adalah malaikat Jibril. Gede sekali, memenuhi ufuk dan mempunyai 600 sayap. Ya subhanallah, luar biasa. Kemudian juga malaikat bisa menjelma menjadi manusia, sebagaimana malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau sedang kumpul dengan para sahabat, lalu tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian juga malaikat Jibril pernah menjelma menyerupai wajah seorang sahabat Nabi dalam hadits yang sahih. Siapa nama sahabatnya? Dihyah Al-Kalbi. Nah, malaikat Jibril pernah datang ya pada Nabi, menjelma wajahnya seperti wajahnya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat di antara unsurnya adalah kita mengimani tugas-tugas malaikat yang kita tahu. Yang tidak tahu ya kita iman secara global. Di antaranya malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Malaikat Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Ini 3 malaikat besar, Jibril, Mikail, Israfil. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering tawasul kepada Allah ya dengan menyebut nama 3 malaikat ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Karena juga menurut para ulama 3 malaikat ini tugasnya menghidupkan semuanya. Malaikat Jibril membawa wahyu, menghidupkan hati, menghidupkan ruh, menghidupkan hati ya. Kemudian malaikat Mikail menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang mati. Malaikat Israfil meniup sangkakala, menghidupkan ruh yang sudah mati, jasad sudah mati. Kemudian ada lagi malaikat maut yang mencabut nyawa, malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Jadi bukan Israel. Israel itu enggak sahih riwayatnya, enggak ada yang sahih. Yang sahih malakul maut. Kemudian Malik, malaikat penjaga neraka. Ridwan, itu enggak ada riwayat yang sahih. Dari teliti oleh Ibnu Katsir dan enggak ada yang sahih riwayatnya. Penjaga surga namanya Ridwan, enggak ada yang sahih. Dan yang lain-lainnya. Yang kita tahu tugasnya kita iman, yang enggak tahu iman secara global. Yang jelas malaikat tugasnya adalah ibadah dan ibadah kepada Allah, bertasbih, rukuk dan sujud. Itu tugas mereka secara umum. Iman kepada malaikat ini menghasilkan buah. Yang pertama-tama kita mengetahui betapa kebesaran Allah. Dengan mengetahui kebesarnya malaikat, kekuatannya malaikat, kekuasaan malaikat, kita ingat Allah. Allah lebih dari itu. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena Allah benar-benar memperhatikan kita. Allah menugaskan malaikat untuk ini, untuk itu demi kepentingan kita. Kemudian yang ketiga, kita cinta kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kita cinta kepada malaikat-malaikat itu. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya supaya kita mendapat kasih sayang Allah, supaya kita mendapat hidayah dan supaya kita bahagia dunia akhirat. Kitab. Iman kepada kitab mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama, kita yakin kitab itu benar-benar dari Allah. Yakin benar-benar dari Allah kitab itu. Yang kedua, kita mengimani nama kitab yang kita tahu. Yang tidak tahu kita iman secara global. Yang kita tahu diantaranya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang tidak tahu namanya, iman secara global. Yang ketiga, unsur iman kepada kitab adalah kita mempercayai berita-berita yang ada di kitab-kitab itu selama berita itu adalah benar. Seperti kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, atau yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, selama belum dirubah-rubah. Ukurannya adalah Al-Quran. Jadi kalau di sana ada cerita yang berbeda dengan Al-Quran, berarti cerita itu sudah diubah, diselewengkan. Ukurannya adalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita mengamalkan isi kitab itu selama belum dihapus. Itu sekarang mengamalkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang sudah tidak boleh mengamalkan kitab lain selain Al-Quran, karena Al-Quran datang untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Iman kepada kitab menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah kita yakin betapa Allah perhatian kepada kita. Subhanallah, Allah berikan kita buku panduan. Ini loh kitabnya, panduannya. Kalau ingin hidupmu bahagia dunia akhirat, selamat, ini bukunya, panduannya. Ikut enggak dengan panduan itu? Kita tahu Allah perhatian kepada kita. Kemudian dengan adanya kitab-kitab itu pula kita memahami Allah itu penuh hikmah. Karena masing-masing umat oleh Allah diberi kitab yang syariatnya cocok dengan umat itu. Jadi syariat selalu beda-beda, sesuai dengan umat-umat itu. Kalau akidah sama, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat akidahnya sama, la ilaha illallah. Kalau syariat beda-beda. Allah punya hikmah, ya, sesuai dengan hikmahnya. Selanjutnya wa rusulihi, rukun iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ada nabi, ada rasul. Definisi yang masyhur, rasul orang laki diberi wahyu dengan syariat, diperintahkan menyampaikan. Kalau nabi orang laki diberi wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu yang masyhur. Tapi ada juga yang mendefinisikan nabi dan rasul sama. Sama-sama dapat wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Hanya bedanya kalau rasul membawa risalah baru, nabi tidak. Nabi hanya meneruskan risalah yang ada. Dan masing-masing punya hujjah dari argumentasi itu. Antum kalau ingin pembahasan seperti ini, ya, rukun iman ini panjang lebar, itu dibahas masing-masing satu buku oleh Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, ya. Masing-masing itu ada satu kitab sendiri-sendiri, dibahas panjang lebar. Syekh Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, hafidh rahimahullahu taala. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul yang pertama itu adalah Nuh. Dalilnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Kemudian juga dalilnya pula hadis sahih Bukhari. Ketika syafaat nanti hari kiamat, manusia di padang mahsyar mengharapkan pertolongan, enggak ada yang bisa menolong. Lalu datang kepada Nabi Adam alaihi salam, minta syafaatnya Nabi Adam, dan Nabi Adam mengatakan, ya, u'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah. Datanglah kepada Nuh saja, rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu ajaran yang menyimpang.
Kemudian Rasul-Rasul ini tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Enggak punya sifat rububiyah, enggak punya sifat uluhiyah, enggak ikut menciptakan, enggak ikut memiliki, enggak ikut ngatur, dan enggak layak untuk disembah. Kemudian juga Rasul-Rasul ini juga seperti manusia, ada kalanya sakit, ada kalanya mati, butuh makan, butuh minum, ya lapar, ya haus, bahkan ada kalanya juga lupa, sehingga perlu diingatkan. Tapi lupanya tidak fatal, tidak sampai merusak syariat. Lupanya justru menimbulkan hukum dari lupa itu. Dan Rasul-Rasul ini adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasul mengandung 4 unsur. Yang pertama-tama adalah kita iman bahwa risalah yang mereka bawa hak dari Allah. Risalah yang mereka bawa benar-benar dari Allah. Mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul. Orang Nasrani percaya kepada semua Nabi, enggak percaya kepada Nabi Muhammad, kafir kepada semua Nabi. Berarti dia juga kafir kepada Nabi Isa. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara 105, "Kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaum Nuh mendustakan semua rasul. Padahal kaum Nuh mendustakan siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah katakan mendustakan semua rasul. Kemudian unsur yang kedua adalah mengimani nama-nama rasul yang kita tahu. Yang kita enggak tahu, iman secara global, ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 25 nama. Karena jumlahnya rasul itu banyak sekali. Ada yang oleh Allah diceritakan kepada kita, ada yang tidak diceritakan kepada kita. Jumlahnya Nabi berapa? Berapa? 124.000 jumlahnya Nabi. Jumlahnya Rasul 315. Yang diceritakan oleh Allah kepada kita sedikit. Nah, kita iman. Yang enggak diceritakan, iman secara global. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah mempercayai berita-berita yang sahih tentang para rasul itu. Yang penting sahih, kita percaya, sami'na wa ata'na. Yang keempat unsurnya adalah kita mengimani syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk mutlak kepada beliau. Ada sengketa, beda pendapat, khilafiyah, rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah meninggalkan 2 pusaka Al-Qur'an was sunnah. Tunduk kepadanya. Mau enggak? Kalau iman ya mau, kalau enggak iman ya silahkan, berarti Anda pilih tidak beriman. Iman kepada Rasul menghasilkan buah-buah yang agung. Di antara buahnya, kita semakin yakin Allah itu perhatian kepada kita. Allah utus kepada kita Rasul, nuntun kita. Allah kirimkan kepada kita kitab untuk kita jadikan pedoman. Subhanallah, Allah begitu cinta kepada kita. Karena kita enggak mungkin tahu cara beribadah kepada Allah kalau kita tidak diberitahu oleh para rasul tadi itu. Kemudian yang kedua, kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ngutus rasul-rasul demi kita ya Allah, demi kami ya Allah. Kemudian yang ketiga, kita cinta kepada para rasul, terutama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para rasul itu berkorban demi kita. Kalau kita baca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita cinta kepada beliau. Ya, beliau korbankan segala-galanya, dihina, dicaci, difitnah, rela, susah, payah, semuanya demi kita supaya kita selamat. Karena itu kita perlu menggalakkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita cinta kepada beliau kalau kita tidak mengenal beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepertinya sesi yang kedua waktunya sudah habis, ya, pukul 10.44. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab sampai jam 11 nanti. Kemudian nanti dilanjutkan jam 1 siang kajian yang setelahnya. Mudah-mudahan jelas ya keterangannya ya. Memang agak cepat, karena kalau enggak gini nanti waktunya enggak cukup.
Iya, sisa masih ada. Sisa tadi masih ada. Ya, ini pertanyaan sisa yang tadi dan yang baru. Kalau kita mempercayai salah satu hari itu hari sial, katanya syirik, mohon penjelasannya Ustadz, mengapa dikatakan syirik? Iya, karena kita meyakini ada yang bisa memberi manfaat atau madarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini seakan-akan ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam semua hari sama, semua tanggal sama, semua bulan sama. Yang penting kita taat kepada Allah, semuanya baik. Yang menjadikan tidak baik adalah ketika kita maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemarin ada yang SMS saya, "Ustadz, saya mau nikah bulan Shafar ini." Tapi kata orang-orang, nanti kalau bulan Shafar nikah itu bakal banyak utangnya. Bagaimana Ustadz? Tolong beli motivasi saya. Saya katakan kepadanya, itu adalah keyakinan jahiliyah yang sudah dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikahlah bulan Shafar, insyaallah banyak barokahnya. Jangan takut, banyak barokahnya insyaallah. Jangan dipikiri, tawakal ala Allah. Orang barat itu nikah bulan Shafar kaya-kaya. Orang Amerika nikah bulan Shafar kaya-kaya, enggak utang. Iya, itu cuma orang sini aja. Orang jahiliyah yang sudah dibantah oleh Nabi, la Shafar, enggak ada sial pada bulan Shafar. Apalagi nanti Rebo Wekasan. Hari ini ya Rebo Wekasan ya, atau Rebo depan. Rebo Wekasan katanya Shafar, Rebo terakhir sekian ratus ribu balak turun, sehingga mereka mengadakan ritual untuk menolak bala. Nah, ini jahiliyah, enggak ada dalam Islam. Ustadz, saya pernah membaca pembagian tauhid ada 4, uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, dan asma wa sifat. Enggak perlu, mulkiyah sudah masuk di dalam rububiyah. Mulkiyah sudah masuk di dalam rububiyah, karena Allah adalah pencipta segalanya, pemilik segalanya, yang ngatur segalanya. Mulkiyah atau hukmiyah itu masuk di dalam rububiyah. Ustadz, bila kita berkata musim hujan adalah musim penyakit atau aku akan sakit karena cuaca buruk, apakah termasuk syirik? Juga kita berkata si fulan meninggal karena penyakit ini dan itu. Musim hujan bukan musim penyakit, ya. Hanya saja ada orang yang ketahanan tubuhnya itu enggak kuat dengan cuaca sehingga dia sakit, bukan karena musimnya. Dan kita tidak boleh menisbahkan kebaikan dan keburukan kepada tidak boleh menisbahkan yang buruk-buruk kepada musim. Seperti ya hari ini enggak enak sekali. Apa ini hujan terus? Karena kalau kita marah seperti itu, berarti kita marah kepada yang menciptakan hujan. La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan mencaci maki masa, karena Allah yang mengatur masa. Kemudian kalau aku sakit karena cuaca buruk, jangan. Yang menjadikan sakit adalah Allah. Mau cuaca buruk, cuaca baik, kalau enggak sakit ya enggak sakit. Kemudian, ya kalau ada kemudiannya enggak apa-apa. Kemudian juga disebabkan cuaca yang berubah-ubah. Si fulan meninggal karena ajalnya datang. Kemudian juga karena ada penyakit ini dan penyakit itu. Ketika kita mendidik anak setelah lahir pada usia berapakah kita dapat memulai mengajarkan 3 hal pokok ini sebagai dasar ilmu yang penting untuk anak-anak kita? Ini berbeda-beda tergantung kemampuan anaknya ya. Atau juga mungkin kita terangkan dengan bahasa yang mudah. Ya. Enggak usah diterangkan misalnya anak kecil umur 3 tahun, kamu harus iman kepada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bingung. Ya terangkan aja, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang ngatur semuanya. Karena itu kita ibadah hanya kepada Allah. Ya seperti itu dengan bahasa yang mudah. Dosen kami bertanya apa tandanya adanya Allah. Jangan jawab dengan adanya benda atau makhluk, itu klasik. Saat kami jawab dengan dalil, ia berkata jangan terlalu agamis. Bagaimana kami harus menyikapi? Ya menyikapi doakan aja, ya Allah berilah petunjuk dosenku ya Allah. Ya repot kalau gini. Dijawab ilmiah
Enggak mau. Pakai dalil? Enggak mau. Sudah doakan aja mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, berilah hidayah dosenku ya Allah. Ya, bagaimana Ustadz bantahan terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi jika kita mengenalkan Allah melalui tanda-tandanya di dalam Al-Quran? Mereka akan membantah dengan mengatakan bahwa di dalam kitabnya juga tertulis di sana. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan bahwa Allah lah Rabb yang patut disembah? Jazakallahu khair Ustadz. Ya, dalilnya banyak kan? Dalil menurut syariat di Al-Quran banyak, di hadis banyak yang menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalil menurut akal bahwa hanya Allah yang berhak disembah karena Dia yang berkuasa, Dia yang menciptakan segalanya, yang punya segalanya, yang ngatur segalanya. Hanya Dia yang berhak untuk disembah, kok yang lainnya. Kemudian juga dalil menurut fitrah kita, hati yang paling dalam mengatakan Tuhan hanya Allah saja. Sehingga berhak diibadai juga hanya Dia saja. Seperti itu. Wallahu alam. Dalam suatu kerajaan yang rakyatnya menyembah raja, apakah hal seperti itu termasuk syirik? Ya pasti. Kalau menyembah raja ya pasti syirik. Kita diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah. Contohnya meminta bantuan kepada jin. Dulu pada masa Nabi Sulaiman, beliau memerintahkan bala tentaranya dari kalangan jin. Mohon penjelasannya. Menundukkan jin itu macam-macam. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau menundukkan jin tanpa syarat. Karena beliau oleh Allah diberi kekuasaan seperti itu, bisa menundukkan jin tanpa syarat dan untuk kebaikan. Nah itu boleh. Lah kalau orang sekarang bermuamalah dengan jin selalu dengan syarat. Jinnya minta syarat. Syaratnya ini itu, baca ini sekian kali, tumbal ini, tumbal itu, banyak syaratnya dan selalu nyimpang. Apalagi juga dipergunakan sesuatu yang melanggar. Jadi bermuamalah dengan jin kayak seperti Nabi Sulaiman itu boleh. Tanpa syarat, jinnya tunduk untuk kebaikan. Apakah ada seperti itu zaman sekarang? Tidak ada. Yang ada realitanya menundukkan jin dengan syarat, dengan tumbal. Ustadz, bagaimana bantahan terhadap kelompok yang mengatakan Al-Quran itu makhluk seperti pada zaman Imam Ahmad? Apakah mereka berdalil dengan dalil dan semua yang selain Allah adalah alam dan saya salah satu dari alam tersebut? Enggak. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah adalah bagian daripada zat Allah. Jadi Quran bukan makhluk, enggak termasuk alam Quran itu. Al-Quran adalah sifatnya Allah. Maksudnya Al-Quran itu ayat-ayatnya ya. Adapun kalau kertasnya memang makhluk, sampulnya makhluk, tinta yang dipakai adalah makhluk, tapi yang dituliskan adalah firman Allah. Apakah dakwah itu harus tinggi dulu ilmunya? Kalau iya, maka kita akan dakwah kapan? Padahal ilmu Allah tidak akan ada batasannya. Ada sebuah hadis yang sahih dan insyaallah semuanya hafal yang berbunyi ballighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian dari aku walaupun satu ayat. Hadis ini sangat indah. Ballighu, sampaikan oleh kalian. Ini mengandung taklif. Taklif itu pembebanan. Ayo sampaikan, ayo sampaikan. Yang kedua, anni, dariku. Ini mengandung tasyrif, kehormatan. Yang kita sampaikan adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehormatan. Walau ayat, walaupun satu ayat, ini adalah takhfif, keringanan. Artinya ilmu yang kita miliki kita sampaikan. Jadi enggak harus
Hafal Al-Quran dulu, hafal Bukhari dulu, Muslim dulu, dan nggak ada, nggak ada orang dakwah nanti akhirnya. Jadi ilmu yang kita miliki kita sampaikan. Hanya menyampaikan itu nggak seperti di sini. Baru belajar sehari atau ayat Al-Quran, hafal, tafsirnya Ibnu Katsir hafal, langsung pakai majelis, ya ceramah, ya berlebih-lebihan itu. Jadi ceramah nggak harus duduk seperti ini, mungkin di rumah, mungkin di kampungnya, di tetangganya, di kantor, di pasar, di mana. Yang dimiliki ilmunya ya disampaikan. Kalau nggak tahu terus terang aja, wallahu alam, la adri, saya nggak tahu. Seperti itu, jujur. Bagaimana caranya kita dakwah untuk saat ini? Manusia kebanyakan syirik, terutama banyak orang diajarkan syirik. Ya. Ya caranya ya dakwah seperti ini, mengadakan daurah. Insyaallah bermanfaat. Tinggal mau atau tidak mau ngaji. Allah sudah memberikan fasilitas telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, hati, pikiran untuk memahami, dipakai atau enggak. Atau juga kita perlu datang ke sana seperti air hujan. Dakwahnya Nabi kayak air hujan menyebar, didatangi. Memang masih banyak orang yang syirik, bahkan di negara kita masih ada orang menyembah kerbau. Ya, kemarin bulan Suro, kerbaunya bernama Kiai Slamet. Kerbau bule, iya nyembah kerbau gini-gini, disembah kerbaunya. Maka kotorannya kerbaunya diambil, dioleskan di bajunya, di pipinya. Di negara kita. Ya, berarti kita dakwahnya masih kurang. Kita jangan serta-merta nyalahkan mereka saja. Kita salahkan kita juga. Kita kurang mendakwai mereka. Apa kita sudah pernah mendakwai mereka? Dakwah ini penting ya ikhwan. Boleh jadi orang itu dapat hidayah melalui kita. Subhanallah, luar biasa. Ada sebuah cerita ya. Ini kisah nyata seorang anak dengan bapaknya di Amsterdam. Yang mana bapaknya adalah seorang imam, anaknya umur 11 tahun, semangat dakwah karena didikan ayahnya. Pada hari itu musim hujan, dingin sekali. Anaknya minta kepada ayahnya untuk pergi. Wahai ayah, ayo kita pergi dakwah sekarang. Kita sekarang bagi-bagi buku. Ini ada buku, judulnya adalah At-Thariq ilal Jannah. Ya, jalan menuju surga. Bagaimana jalan menuju surga? Terjemahan bahasa Belanda tentu saja. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, sekarang ini dingin, hujan. Ya, enggak usah, nanti aja kalau udah enggak dingin, enggak hujan. Anaknya tetap bersikeras. Tidak ayah, kita harus keluar wahai ayah. Tolong wahai ayah, izinkan saya. Sampai ayahnya, ya sudah, saya izinkan kamu, tapi saya enggak ikut. Kamu sendiri aja. Keluar anaknya umur 11 tahun. Dia bagi-bagi buku. Ya. Sampai tersisa satu buku. Tinggal satu buku, sang anak ini berpikir diberikan siapa ini ya? Lalu tiba-tiba terlintas di pikirannya, oh saya berikan rumah depan itu aja. Kok tiba-tiba hatinya itu condong ke rumah yang ada di depan. Sudah di rumah itu dibel, enggak ada suara sama sekali. Dibel lama enggak ada suara. Tapi anak ini enggak putus asa. Kok subhanallah kok hatinya itu seakan-akan harus yang dapat buku ini orang di rumah ini. Sampai diketuk pintunya. Enggak dibuka juga. Kemudian anak itu ketika mau pergi, tiba-tiba pintunya dibuka. Wah, seneng anak ini, berbinar-binar. Wah, ini yang saya cari. Sudah dibuka pintunya. Ternyata yang membuka adalah seorang nenek, perempuan tua, yang bertanya, ada apa anakku? Oh ini apa namanya? Wahai ibu, Allah mencintai Anda, Allah sayang kepada Anda, dan ini saya beri hadiah buku kepada ibu. Gitu aja. Sudah selesai. Pulang anak ini. Kurang lebih sepekan di masjid tempat ayahnya jadi imam, selesai sholat, lalu terdengar di belakang suara perempuan tua. Suara perempuan tua rame-rame. Wah, ada apa ini? Perempuan tua itu mengatakan, sepekan yang lalu saya masih non-muslim. Sekarang saya sudah muslimah. Wah, takbir semuanya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya saat itu aku adalah seorang janda. Ditinggal mati oleh suamiku beberapa tahun yang lalu, dan aku hidup sebatang kara, tidak ada orang ngurusi aku. Aku benar-benar susah dalam kehidupan ini, sehingga aku hampir bunuh diri. Saat itu aku sudah pasang tali
dan aku sudah siapkan leherku di gantungan tali itu. Tiba-tiba aku terdengar suara bel. Lalu aku biarkan. Aku pikir siapa yang peduli kepada aku. Paling sebentar lagi dia pergi. Ternyata bel itu terus bunyi. Gak cukup bel sampai pintunya diketok. Akhirnya aku pun penasaran. Aku turun, aku buka pintunya. Ternyata di depan pintu ada malaikat kecil. Malaikat kecil itu mengatakan, wahai ibu, Allah cinta kepadamu, Allah sayang kepadamu. Ini ada hadiah buku untuk ibu. Aku baca buku itu. Subhanallah, kok masih ada orang perhatian kepadaku. Semua orang tidak peduli kepadaku, ternyata malaikat kecil itu peduli kepadaku. Lalu saya tertarik dengan buku itu dan saya pun masuk Islam. Padahal saya hampir bunuh diri. Saya enggak jadi bunuh diri. Kemudian saya lihat di buku itu ada alamat di masjid ini. Dan sekarang saya datang ke sini, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada malaikat kecil itu. Subhanallah. Anaknya hadir, cuma anaknya enggak ngomong. Bapaknya juga paham. Akhirnya satu masjid nangis semuanya. Bapaknya dan anaknya beranggulan. Subhanallah, hidayah di tangan Allah. Dakwah. Ya dakwah, mengadakan daurah seperti ini atau dakwah ke kampung-kampung, dakwah. Yang diminta oleh Allah dari kita adalah usaha kita. Allah tidak minta hasil, usaha maksimal. Allah tidak minta hasil. Kita sudah berusaha maksimal, berarti kita sudah berhasil. Ya, sampaikan. Seperti itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah berkata kepada beliau, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sekiranya Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui tanganmu, lebih baik dari onta-onta merah, lebih baik dari harta duniawi yang berlimpah-limpah. Ya, hidayah. Makanya dakwah ini saya tadi pagi dapat kiriman link video ceramah yang luar biasa, Masya Allah, benar-benar memberikan motivasi. Yang mana inti dari ceramah itu adalah apa tujuanmu dalam hidup ini? Apa proyekmu dalam hidup ini? Panjang lebar, yang mana diantara isinya adalah jadikanlah tujuanmu dalam hidup ini, proyekmu dalam hidup ini adalah yang nanti bermanfaat ketika kamu meninggal dunia. Jadi kita harus punya tujuan dalam hidup ini, punya proyek. Proyek terbesar adalah proyek para nabi. Apa proyeknya para nabi itu? Proyek para nabi adalah mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dan mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proyeknya para nabi. Ya, kita bawa sampai mati, sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau cerita di dalam video itu, ya ada satu orang enggak pandai dakwah, tapi dia dermawan. Kebetulan dia berharta, dia nyetak buku, dibagi-bagikan buku gratis, dia cetak Al-Quran, terjemahan dibagikan gratis, dia bangun masjid, bangun ini, bangun itu. Yang dipikir oleh dia cuma satu, saya bakal mati. Persiapan saya untuk mati itu apa? Saya harus punya persiapan. Ya, dan proyeknya Nabi adalah proyek dakwah. Tapi dakwah bukan untuk mencari materi duniawi, dakwah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Kita persiapan untuk sholat duhur. Dan nanti insya Allah dimulai lagi pada jam 1 persis, jam 13. Insya Allah kita tepat waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.